Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para siswa sekalian, salam sehat untuk kita semua. Semoga kita selalu dilindungi Allah Subhanahu wa taala dan kita tetap diberikan kesehatan. Baiklah para siswa sekalian, melanjutkan untuk materi pembahasan kita di mata pelajaran seni budaya. Yang selanjutnya adalah tentang musik tradisional ataupun bernyanyi lagu tradisional. Tentang pengertian musik tradisional ini perlu kita ketahui bahwa secara etimologi dari bahasa Yunani bahwa musik tradisional ini berasal kata dari musicio tradisio. Ya, nah yang berarti musicio ataupun musike ini diambil dari kata Yunani yang berartikan dewa keindahan, kemudian dewa keindahan, dewa seni, dan juga dewa pengetahuan. Sedangkan tradisio adalah digunakan untuk menyebut kebiasaan ataupun juga kebiasaan yang digunakan oleh masyarakat yang selalu digunakan terus-menerus dan turun-menurun. Nah, adapun kata tradisional bersifat ataupun bersikap berpegang teguh kepada tradisi ataupun kebiasaan turun-temurun. Nah, jadi seperti halnya yang ada di wilayah kita ataupun juga yang ada di daerah dan negeri kita, bahwa Indonesia ini memiliki kekayaan tentang tradisi dan seni, ya. Jadi dari masing-masing wilayah ataupun juga masing-masing Nusantara di sini kekayaan kita sudah nampak bahwa Indonesia itu memang selain luas juga kaya akan budaya. Nah, tradisi-tradisi yang melekat khususnya di lingkungan kita ini adalah daerah-daerah yang memiliki adat istiadatnya yang sangat tinggi, seperti yang di kita di Jawa Barat. Di Jawa Barat juga kan banyak juga untuk tradisi dari masing-masing wilayahnya. Misalkan di Karawang ataupun juga di Subang memiliki tradisi-tradisi tertentu, apalagi dengan berbedanya suku Sunda, suku Jawa ataupun juga Sumatera, Papua. Banyak sekali tradisi-tradisi yang memang belum kita ketahui semuanya, saking banyaknya. Dan ini adalah merupakan kekayaan yang dimiliki oleh negara kita, negara tercinta Republik Indonesia. Itu ya. Jadi untuk pengertian dari musik tradisional ini adalah salah satu bentuk pelestarian ataupun juga bentuk kesenian turun temurun yang selalu diwariskan oleh nenek moyang terhadap kita sampai kapanpun tidak tahu, ya, sampai kapanpun, karena yang namanya tradisi ya turun temurun terus gitu ya. Dan ini adalah ciri khas yang dimiliki oleh negara kita, negara Republik Indonesia. Para siswa sekalian, selanjutnya adalah selain bahwa tradisi atau secara turun temurun untuk musik tradisional ini, selain itu ada fungsi. Nah, fungsi ini apa? Fungsi ini adalah kegunaan dari musik tradisional itu sendiri. Kenapa sih musik tradisional itu dibuat, diciptakan? Nah, di sini ada fungsi-fungsinya. Salah satunya adalah sebagai sarana untuk upacara adat. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa adat istiadat yang dimiliki oleh negara kita, Republik Indonesia ini sangat banyak sekali. Nah, contohnya kita biasa melihat saat mau panen di laut ataupun juga panen di sawah, panen padi, itu selalu, ya, itu dimanapun, rata-rata di pelosok, ya, seperti yang kita ketahui di daerah Sukabumi itu, ya, untuk panen laut ada Cilamaya ataupun juga di Indramayu, mau panen ikan, mau panen padi,
itu selalu ada acara adat istiadat upacaranya. Nah, di sini fungsi kegunaan dari musik tradisional ini salah satunya untuk itu. Nah, kenapa ada seperti itu? Ini adalah berkaitan dengan sebuah kepercayaan kepada nenek moyang ataupun juga kepada kepercayaan kepada yang lainnya. Ya, di mata mereka dalam adat istiadat yang khususnya untuk seni musik ini, percaya bahwa ritual itu dilakukan untuk menyuburkan ataupun untuk memberikan keberkahan baginya. Nah, itu ya fungsinya. Nah, selain upacara, bisa juga mengiring sebagai pengiring tarian. Nah, pengiring tarian ini biasanya di musik-musik daerah ya, kesenian tradisional. Contohnya di Jawa Barat lah banyak ya, jaipongan, capi suling, hal-hal seperti itu ya. Itu adalah musik tradisional yang dari dulu sampai sekarang mungkin masih tetap bertahan. Nah, sehingga kan sekarang berkembang, ada yang bisa mengcover ataupun merenovasi ataupun mengkomposisi ulang ataupun juga membuat sebuah cover-cover ya. Intinya tetap ada yang namanya sebuah ciri khas ya, ciri khas dari sebuah kesenian tradisionalnya. Nah, kemudian selain itu adalah sarana komunikasi. Nah, alat-alat musik yang ada di alat-alat musik tradisional ini semisal contohnya bedug, lonceng, ataupun juga bentuk-bentuk bentuk-bentuk alat-alat musik yang biasa digunakan di perkampungan, atau bedug ya, bedug juga salah satunya mungkin. Nah, itu kan alat komunikasi untuk ya, kalau di kampung-kampung masih ada tuh bedug ya, untuk sebelum azan kan ada bedug dulu biasanya. Nah, itu adalah salah satu mungkin alat musik tradisional yang digunakan sebagai alat komunikasi di sekitar masyarakat. Kemudian yang terakhir adalah sarana untuk pengungkapan diri. Pengungkapan diri itu ya, itu yang tadi ya, kepercayaan dari sebuah seni tradisional di lingkungan masyarakat kita memang sangat kental sekali. Sehingga dari pengungkapan diri sendiri lebih optimal kembali saat itu acara adat istiadat, upacara, ataupun juga acara-acara spiritual yang lain ya, ataupun acara-acara tradisional yang lain. Nah, itu adalah fungsi-fungsi dari sebuah alat musik tradisional. Para siswa sekalian, dalam sebuah menyanyikan lagu daerah ini sama juga memiliki sebuah teknik ataupun juga gaya dari sebuah penampilannya. Nah, yang pertama untuk dari teknik sendiri adalah intonasi dari sebuah gaya bernyanyi ya. Intonasi itu adalah ketepatan sebuah nada ataupun suara, nada rendah ataupun nada tinggi. Nah, itu adalah intonasinya, nyampe atau tidak gitu ya. Jadi ada teknik-tekniknya juga, seperti ya lagu-lagu seperti lagu-lagu biasanya. Nah, kemudian selain itu juga ada artikulasi. Nah, artikulasi sendiri ini karena yang namanya lagu itu adalah sebuah pesan, penyampaian pesan dengan sebuah diiringi musik yang bernada. Nah, sehingga artikulasinya itu benar-benar harus jelas memberikan sebuah pesan itu. Jadi artikulasi itu dari kata-kata dan kalimatnya itu benar-benar bisa disampaikan secara jelas oleh si penyanyi ini sendiri gitu. Nah, sehingga pesan dari si penyanyi kepada masyarakat itu bisa tersampaikan ya. Nah, kemudian adalah pembentukan bunyi vokal. Nah, pembentukan bunyi vokal ini bagaimana bulatnya vokal a, i, u, e, o nya ya. Kemudian juga cara membuka mulutnya gitu. Jadi sehingga terbentuklah vokal yang benar-benar suaranya itu benar-benar suaranya bagus gitu ya, dan menarik. Nah, selain itu juga sikap badan saat bernyanyi. Nah, seperti sinden saat dia bernyanyi itu
sikapnya kan duduknya tegak gitu ya, kemudian si wajahnya ke depan gitu ya, untuk apa? Untuk mendapatkan sebuah suara yang bagus, untuk mendapatkan suara yang maksimal. Nah, sehingga sikap pun benar-benar ditentukan oleh sikapnya ya. Nah, selain sikap juga ada yang namanya teknik pembentukan bunyi konsonan. Jadi konsonan itu huruf-huruf yang mati gitu ya, tapi jelas terdengarnya gitu. Kayak J, H gitu ya. Biarkanlah, biarkanlah. Nah, ya. Jadi A, I, U, E, O-nya jelas, konsonannya pun jelas. Nah, sehingga lirik yang diucapkan, yang dinyanyikan oleh si penyanyi itu sendiri bisa dinikmati dan bisa dipahami oleh pendengar. Nah, seperti itu ya. Nah, selain itu ada juga resonansi dan pernafasan. Nah, resonansi juga ini adalah sebuah penghias dari sebuah lagu. Nah, ya resonansinya harus jelas gitu. Kemudian juga ada menggunakan pernapasannya itu pernapasan teknik pernapasan itu kan ada 3 ya. Teknik pernapasan itu ada dada, perut, dan diafragma. Nah, ini dengan didorong pernafasan yang bagus, misalkan kita mengambil napas menggunakan perut. Kalau misalkan dada. Nah, jadi macam-macam berbentuk suaranya. Nah, itu adalah sebuah teknik dalam bernyanyi. Jadi nyanyi pun memiliki teknik, bukan hanya sekedar kita bernyanyi aja gitu ya. Dan tidak ada tekniknya. Nah, kalau misalkan tidak ada tekniknya ya nyanyi tidak bermateri gitu ya. Makanya bernyanyi itu harus bisa ada materinya. Bahkan sekarang kan banyak juga yang orang-orang yang bisa mendapatkan penghasilan dari nyanyi itu, membuat cover-cover di YouTube segala rupa. Itu adalah yang orang-orang penyanyi itu yang memiliki secara materi gitu. Jadi tidak hanya sekedar dia memiliki sebuah kemampuan itu maksudnya hanya kemampuan bisa bernyanyi, tapi tanpa mengetahui teori dan materinya ya tidak akan menjadi sebuah penghasilan. Ya, selanjutnya ada gaya menyanyi lagu daerah. Nah, di sini ada gaya lokal, gaya individu, dan gaya periodikal. Aduh, susah banget sih. Periodikal. Jadi karakteristik zaman tertentu ya periodikal ini. Nah, gayanya secara individu itu dari kalau musik tradisional itu udah khas ya. Khas sekali. Jadi walaupun mau dikolaborasikan dengan apapun itu bentuknya, kalau di dalamnya ada yang namanya alat tradisional ya khas. Gendang, kecapi, suling itu khas ya. Jadi khas itu identiknya itu sangat jelas sekali. Itu adalah gaya dari sebuah musik tradisional ya. Nah, kemudian para siswa sekalian, selanjutnya adalah menyanyikan secara vokal grup. Nah, vokal grup ini di sini ada beberapa istilah ya. Ada kanon, ada unisono, ada paduan suara, kemudian ada solo, ada duet, ada trio. Nah, ini adalah bentuk-bentuk nyanyi secara grup. Nah, ini seperti canon. Canon ini adalah salah satu bentuk vokal secara bersama tapi saling bersautan. Nah, contohnya misalkan Honcewang, Honcewang. Nah, ini ada 2. Ada grup yang satu, ada grup yang keduanya. Misalkan yang canon ya, kita menggunakan teknik canon. Honcewang, Honcewang, sumore yang haringrang. Nah, jadi ada yang saling menyambut, bersambut kayak gitu. Nah, itu adalah yang namanya teknik kanon. Kemudian ada juga teknik unisono. Unisono ini adalah seperti halnya nyanyi kur bareng. Ya, seperti lagu Indonesia Raya tuh. Indonesia tanah airku. Itu bareng semuanya. Kemudian ada paduan suara. Nah, kalau paduan suara ini sejenis dengan unisono. Nah, cuman kalau misalkan paduan suara ini lebih ke jenis dari vokalnya sendiri. Nah, karena di paduan suara itu kan ada yang namanya suara sopran, suara alto, suara bass, suara tenor, mezzo sopran, ada juga bariton. Nah, ini adalah salah satu bentuk kesatuan di dalam sebuah grup kelompok paduan suara. Itu paduan suara.
Kemudian solo, kalau solo tunggal, duet berarti 2, trio berarti bertiga. Nah, ini adalah kelompok-kelompok yang sekarang mungkin sudah mulai marak untuk bisa untuk ditampilkan di masyarakat ya. Nah, baiklah para siswa, mungkin itu untuk teknik ataupun gaya juga fungsi tentang bernyanyi lagu daerah ya, dan juga teknik bernyanyi. Nah, mudah-mudahan kalian bisa menyimaknya dan kalian juga tetap diberikan sebuah sebuah kesehatan, tetap diberikan kesehatan, diberikan kekuatan, dan jangan lupa tetap semangat ya, semangat dan terus semangat. Salam sehat dari Bapak untuk keluarga semuanya. Terima kasih, mungkin itu aja yang bisa Bapak sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.